tetap dipenuhi dengan VCS bos. Tuh. Halo sobat gigi, bersama gue Solomon Kingdom. Hari ini gue pengen bahas hal yang receh aja ya. Artinya tidak terlalu serius juga, tapi ada beberapa hal yang gue selipkan ya. Karena kita sebagai rakyat Indonesia juga harus respect ya terhadap keadaan negara kita sendiri ya. Terutama gempa yang melanda Pulau Jawa, khususnya di daerah Malang dan sekitarnya ya kan. Yang baru-baru ini terjadi ya kan. Gempa tersebut mencapai 6,7 skala Richter ya. Dan gue juga berbelasungkawa juga terhadap korban-korban atas gempa bumi tersebut ya. Ya cukup sedih sih melihat Indonesia saat ini ya, karena dari beberapa bulan lalu gitu kita juga tertimpa musibah juga ya, entah itu dari terorisme, kebakaran, banjir bandang dan lain sebagainya ya. Ya respect aja sih terhadap hal-hal yang menimpa sesama kita ya. Dan gue juga hari ini pengen ngebahas ya hal-hal yang tadi gue bilang gitu, yang receh ya, yang tentang netizen kita ya kan, ya mungkin percampuran antara ras Viking dengan Mongol. Jangan terlalu barbar lah jadi netizen ya, karena kita nggak tahu gitu yang melihat uploadan kita tuh siapa, entah polisi virtual ataupun lainnya ya, kita nggak tahu gitu. Makanya kalau upload media sosial ya jangan sembarangan lagi gitu. Tapi sebelum kita tunjukkan, gue pengen lihat dulu soal tentang trending topik ya kan di hari ini di Twitter ya. Malam Minggu, Saturday night ya kan, waktunya para pujangga untuk menjemput kasihnya ya. Dan gue di sini malah buat konten ya, nikmatin aja lah. Di sini ada yang pertama, malam Minggu. Kalau bahas-bahas malam Minggu nih nggak jauh, pasti ada nih terselip open BO tuh pasti ada gini. Kita lihat aja nih, gempa lokal malam Minggu si bangsat aja. Ini terjadi di mana-mana. Ini flat earth nih kan. Soalnya datar gitu kan. Kita lihat komentar-komentarnya ya kan. Waspada gempa saat habis subumin. Aduh, orang Indonesia tuh ada-ada aja gitu. Nah, ini yang kreatif, bos. Dibanding lu keluar nggak jelas, tongkrong sana sini nggak jelas, mendingan lu kayak orang ini ya kan. Lebih bisa dimanfaatkan kan, malam Minggu gabut ngedit foto ya kan, lu edit lu bisa jual nanti hasil fotonya. Seperti yang gue bilang, lanjut open VCS ya, virtual call gitu pokoknya. Ada aja gitu VCS tuh kan. Hashtagnya sange berat anjing VCS. Ya ampun. Tapi bagus juga sih, di malam Minggu dia masih bersemangat ya untuk mencari nafkah ya kan. Dia saat orang-orang lain liburan dan lain sebagainya ya kan, Mbak ini masih mencari uang ya kan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Semangat pokoknya. Tapi nggak VCS juga maksud tuh kan. Ada aja tuh. Ya ampun. Rusak menjelang puasa lo, pada lo yang VCS itu masih ada beredar di mana-mana, memperjualbelikan dirinya lah ya. Ya sangat disayangkan sih, karena menuju bulan suci Ramadan gitu kan, yang seharusnya wanita-wanita tersebut tobat ya kan, tapi ini masih menjajakan dirinya untuk pria-pria hidung belang, bos. Sangat dikhawatirkan. Malam Minggu kurban sambil streaming. BTS apa sih BTS kayak Korea ya, apa sih BTS? Gue nggak paham, sumpah. BTS gue nggak tahu nih apa. Sweet banget begini kayaknya boyband nih. Gue nggak tertarik gue sama boyband. Kita cari yang lain aja sob. Malang, BMKB, Dynamite. Nggak tertarik. Kita cinta sinetron lagi. Kemarin kayaknya gue liat ada sesuatu yang lucu deh sebenarnya. Kaseto parah ini, serius dah. Bisakah mereka menghadapi ujiannya? Indro, Iqbal, Sofia, Kak Seto. Kucing tapi robot tapi kucing. Anjing, Kaseto jadi Vulcan aja, Star Trek aja. Anjir, parah. Cuman Gojek doang yang bisa bikin Kaseto seperti ini. Gue nggak menghina. Gue apresiasi gitu, iklannya sangat menarik ya, sangat inovatif juga ya gitu kan. Tapi jangan Kaseto juga lah. Emang nggak ada aktor lain gitu maksudnya. Kaseto kan dikenal sebagai motivator ya kan. Nih kita lihat aja begini, Kaseto siapa? No, Kaseto adalah psikolog anak, pembawa acara televisi untuk anak-anak. Film Sci-Fi Hollywood ya. Vulcan, Star Trek disamain nama Kaseto. Lihat banget Vulcan aja. Over make up sih sebenarnya ya. Nih kita lihat nih.
Vulcan itu nggak sepanjang itu kupingnya, nggak selebar itu gitu loh. Kenapa harus disebut seperti itu anjir? Kayak Mickey Mouse jadinya anjir. Bukannya jadi Vulcan tapi jadi Mickey Mouse gitu loh. Tapi gue apresiasi sih, sangat kreatif ya Gojek ya dalam buat iklan ya. Tapi gue miris kenapa harus Kaseto sih, maksud gue jangan Kaseto juga lah. Parah sih sebenarnya. Vulcan aja. Ini cukup menyegarkan ya di saat negara kita yang sedang complicated tentang permasalahan-permasalahannya, muncullah ini gitu. Oh iya, menjelang bulan puasa sob, jangan bercanda mulu lah ya, kita cari hal-hal yang baru. 5 tradisi menjelang bulan puasa kita cari. 5 tradisi daerah untuk menyambut bulan puasa. Bulan Ramadan bukan salah satu bulan yang ditunggu umat muslim di seluruh dunia. Pada saat bulan Ramadan, para umat muslim akan berpuasa selama 1 bulan penuh untuk menunaikan kewajiban mereka. Bulan Ramadan juga sering disebut dengan bulan kemenangan yang menekankan para umatnya untuk menjadi pribadi yang lebih bertakwa. Takwa, ingat bertakwa dan beriman. Itu harus ditekankan gitu. Untuk menyambut bulan Ramadan terdapat berbagai tradisi-tradisi daerah yang dilakukan oleh masyarakat setempat termasuk di Pulau Jawa ya. Beberapa tradisi ini biasanya juga dilakukan di beberapa hari sebelum memasuki bulan puasa ya. Yang satu, munggahan di Jawa Barat ya. Para masyarakat Sunda ya kan nih, para lur-lur nih, para masyarakat Sunda ya kan di Jawa Barat pastinya tak asing lagi dengan tradisi munggahan. Munggahan merupakan tradisi masyarakat Sunda yang beragama Islam dalam menyambut datangnya bulan Ramadan yang dilakukan pada akhir Sa'ban atau sekitar 1 atau 2 hari menjelang hari pertama puasa. Karena menjelang bulan suci Ramadan banyak masyarakat kita memang dikenal dengan gotong royongnya ya. Banyak hal-hal yang harmonis lah menjelang bulan suci Ramadan yang termasuk munggahan ini ya. Yang kedua ada padusan di Jawa Tengah ya. Dan di Yogyakarta tradisi padusan merupakan tradisi yang turun-temurun. Sejak zaman Wali Songo tradisi ini hanya dilakukan menjelang bulan Ramadan. Tujuannya dari dilakukan tradisi padusan ialah untuk membersihkan diri secara lahir dan batin dalam menyambut bulan suci Ramadan. Ini pada mandi. Secara culture-nya dia membersihkan diri ya dari hal negatif ya. Pada awal tradisi ini dilakukan dengan mendatangi sumber matahari tertentu yang dipercaya masyarakat dapat mengalami berkah di tempat tersebut. Maka di tempat tersebut mereka melakukan mandi besar serta membersihkan badan. Seiring dengan berjalannya waktu, ritual mandi besar dalam tradisi padusan tidak lagi harus dilakukan di sumber mata air tertentu, melainkan bisa di rumah masing-masing. Ya bagus juga gitu, artinya respect aja kita terhadap budaya-budaya lokal kita ya kan yang masih terjaga sampai saat ini ya. Dan itu kita harus lestarikan ya terus menerus ya, karena memang positif juga gitu kan. Artinya ketika lu membersihkan diri ya lu menghormati kan datangnya bulan suci Ramadan, dan itu masih dipertahankan sampai sekarang. Jempol. Yang ketiga, nyorok Betawi DKI Jakarta. Wah nih gue nyorok gue nggak tahu aja. Nyorok apa sih? Gue sebagai orang Jakarta nggak tahu nih. Masyarakat Betawi di DKI Jakarta juga memiliki tradisi sendiri dalam menyambut bulan suci Ramadan, yaitu tradisi nyorok. Tradisi nyorok merupakan sebuah kegiatan membagi-bagikan bingkisan-bingkisan makanan. Mungkin kalau di gue itu bahasanya nganter ya. Kalau gue menjelang bulan suci Ramadan biasanya nyokap gue ataupun abang gue juga nyuruh buat nganter ke beberapa misalkan janda sesepuh yang ada di daerah gue, itu pasti banyak yang nganter gitu, termasuk gue juga gitu kan. Ya tetap terjalin silaturahmi lah, artinya kan seperti itu. Ya baik juga gitu, dan itu masih masyarakat atau di daerah gue itu mempertahankan budaya-budaya tersebut ya, karena memang bagus gitu. Artinya kita diajarkan respect gitu terhadap tetangga sekitar, terus juga lansia-lansia sekitar ya kan, ataupun janda-janda dan anak-anak yatim gitu, diajarkan untuk saling berbagi. Pertahankan pokoknya. Yang keempat, mengengan Jawa Timur dan Jawa Tengah. Tradisi mengengan merupakan salah satu tradisi khas Jawa Timur dan Jawa Tengah untuk menyambut bulan Ramadan. Pada dasarnya tradisi ini para masyarakat akan berkumpul bersama-sama untuk menikmati makanan yang sudah disiapkan setelah melakukan doa bersama. Jadi intinya kumpul-kumpul sih ya, kumpul untuk prasmanan ya. Ya prasmanan ketika lu membaca doa ya kan dan lain sebagainya. Ya, itu juga masih dilakukan di daerah gue ya, masyarakat berkumpul doa bersama, habis itu kita makan-makan bareng gitu. Itu masih dilakukan di daerah gue juga. DKI Jakarta juga melakukan itu. Selain itu di beberapa daerah juga ada tambahan kegiatan. Ziarah kubur. Ziarah kubur itu pasti bro. Khususnya gue ya. Gue kemarin berkunjung ke makam bokap ya kan, untuk ziarah ya kan, mendekati bulan suci Ramadan ya. Kita bersih-bersih kuburan juga ya kan. Ya seperti itulah pokoknya budaya dan tradisi juga kan. Ingat juga di daerah gue di Condet khususnya ada makam pangeran juga ya. Makam Pangeran Astawana ya kan. Kita mengadakan doa makam bersama ya. Terus yang
kelima nih terakhir nih, tradisi nyadran Jawa Tengah dan di Yogyakarta. Tradisi nyadran merupakan tradisi masyarakat Jawa yang ada di Jawa Tengah dan di Yogyakarta. Ya, dalam penyambutan bulan suci Ramadan, tradisi ini merupakan kegiatan bersih-bersih makam orang tua, ya ini seperti tadi sih ya, pokoknya di daerah-daerah Jawa gitu menghormati para makam leluhur ataupun orang tua ya, membuat sekaligus membagikan makanan tradisional hingga berdoa di sekitar area makam. Ya iya, yang tadi gue sampaikan, orang tuanya ataupun leluhurnya sudah berpulang gitu kan. Tiap mendekati bulan suci Ramadan kita datang ke makam bersama-sama untuk mendoakan bareng-bareng gitu. Sangat diharuskan, harus dipertahankan gitu budaya-budaya seperti ini ya, karena pada dasar positif gitu loh ya. Artinya di situ kan diajarkan juga tentang gotong royong ya kan, bersama-sama ya kan, dan yang paling penting adalah silaturahmi kita. Jadi banyak saudara juga jadinya gitu loh ketika kita nanti menjelang bulan suci Ramadan ya. Sangat bagus. Ya itu sih beberapa dari tradisi menjelang bulan suci Ramadan ya, karena tradisi-tradisi yang pada dasarnya positif ya memang harus masih dipertahankan di negara kita ya. Ya karena hal tersebut masih berimpact ke dalam kehidupan kita sehari-hari ya, dan kita juga mengajarkan kepada anak muda ataupun anak-anak kecil gitu pun bagaimana caranya menghormati tradisi-tradisi yang ada di daerah kita gitu. Tetap menjaga kereratan kita sesama manusia gitu kan, untuk saling menolong dan membantu. Jempol buat Indonesia pokoknya. Dan gue juga ingin ngeliat nih bro, kemarin diri gue tuh gak bisa menahan gini, ada beberapa hal yang tunjukkan lah kepada lu tentang moralitas ya, karena menjelang bulan suci Ramadan masih ada aja orang-orang yang melakukan hal-hal bodoh gitu loh, seperti hal ini gitu loh. Ini kan bangke gitu loh kalau gue lihat nih. Maksud gue ngapain gitu loh, orang sedang dilanda bencana gitu kan, dilanda musibah, lu jadiin konten, otaknya tuh di mana gitu. Kesian maksud gue, kenapa lu nggak bantu aja, kenapa harus jadikan konten gitu, dan harus ada lambang fuck you-nya gitu loh. Astaga, gue bilang orang Indonesia tuh sebenarnya moralitasnya harus diperbaiki gitu ya, pendidikan moralnya harus lebih ditingkatkan lah kan. Apalagi sekarang kan sekolah online dan sebagainya, yang nggak terdidik makin nggak terdidik gitu loh, akibat hal-hal yang kayak ya seperti ini gitu kan, maraknya penggunaan media sosial yang di luar batas pemerintah kita ya, dan khususnya juga orang-orang tua nih yang benar-benar harus mengawasi anak-anak ya dalam penggunaan media sosial ya. Takutnya nanti anak lu main sembarang media sosial tuh, ngeliat beberapa konten yang pada dasarnya nggak mendidik, nanti malah meniru gitu orang-orang yang tidak terdidik itu dalam mengupload video. Contohnya seperti ini aja gitu loh kan. Gila lu, gue bilang sakit gitu loh. Aduh, gue juga nggak gimana ya, gue mau menghakimi juga, gue nggak tahu latar belakang dalam video itu, cuman ya terlihat gitu loh betapa buruknya gitu moralitas bangsa kita ya, khususnya di anak-anak muda yang sekarang gitu kan, yang bantu up dah gitu kan ya. Lu yang masih punya otak waras ya kan, pertahankan lah ya kan. Kalau bukan kita siapa lagi gitu ya, yang menyadarkan orang-orang yang berdasarnya tidak paham gitu dalam mengupload sebuah video ataupun konten yang berdasarnya tidak mendidik gitu loh. Dan ini apalagi nih, sebutin nama cowok yang mau lo pacarin. 2, 3. Reza. Gak mungkin Reza yang aku maksud. Reza. Enggak Reza. Nggak bersama. malu-maluin kaum madam anjing. Anti LGBT bos, ya kan. Cepat diberi hidayah lah orang-orang kayak gitu ya. Pada dasarnya ya melanggar kodrat bos. Ingat akhirat loh, ngeri. Serius. Tolong di binah lagi ya kan. Kalau nggak dibinah ya dibinasakan aja, udah selesai bos. Nggak perlu repot-repot. Fix, binasakan. Rusak kan Indonesia, kacau. Ya seperti itu aja sih yang ingin gue sampaikan ya. Karena dekat-dekat ini kita mau menjelang bulan suci Ramadan ya kan. Pintu taubat dibuka lebar-lebar bos, bagi lo yang punya dosa ya kan, dosa besar pada orang tua lo, pada temen lo ya kan. Kau minta maaf gitu loh. Kedepannya lu lebih effort lah orang-orang sekitar lu gitu kan, untuk menyaring sebuah berita ya kan, apalagi tentang beberapa teman lu yang masih suka main TikTok gitu loh. Tolong diingatkan kembali, lebih bijak dalam menggunakan aplikasi tersebut ya, karena maraknya gitu loh aplikasi tersebut dalam mengupload sebuah konten ataupun video yang mungkin di luar batas moralitas bangsa ini gitu loh. Ya mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan kepada lu. Terima kasih udah menonton video gue ya kan. Pokoknya jangan lupa subscribe, like, dan share video gue ini. Kurang lebih ya mohon maaf ya, mungkin gue cukupkan. Terima kasih ya atas waktunya.